Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang seiman yang menyaksikan video ini, jika kita perhatikan segala sesuatu kerusakan itu adalah salah satunya ya berasal dari tidak adanya kesabaran ya. Jika kita lihat ya contohnya banyaknya perceraian rumah tangga itu ya karena tidak adanya kesabaran ya dari salah satunya atau di antara keduanya ya. Kemudian apabila seorang anak tumbuh ya dalam asuhan kedua orang tua yang mereka tidak memiliki kesabaran ya, Masya Allah subhanallah, maka pasti anak-anak itu akan tumbuh ya dengan banyak cacian, makian, bentakan, bahkan pukulan dari kedua orang tuanya. Itu terjadi karena ya tidak adanya kesabaran dari kedua orang tua. Coba kita juga perhatikan, lihat ya di jalan-jalan raya itu banyaknya terjadi kecelakaan segala macam ya, yang meninggal ataupun yang cacat ya permanen segala macam, itu juga terjadi karena kurangnya atau tidak adanya kesabaran dalam diri seseorang itu. Kenapa? Karena mereka ya jalan dengan kebut-kebutan ya, tidak pelan-pelan. Itu terjadi kenapa? Karena tidak adanya kesabaran dalam dirinya ya. Tidak adanya kesabaran itu ya ibarat seseorang makan buah ya sebelum waktunya, sebelum matang ya. Maka seorang yang memakan buah ya sebelum waktunya, sebelum matang, tentu kebanyakan dari mereka ya itu akan merasakan asam, pahit atau yang lainnya karena sebelum waktunya ya. Karena apabila kita ingin merasakan manis ya, maka tentu kita harus menunggu buah itu ya hingga pada waktunya, hingga sampai matang. Begitu juga banyaknya terjadi kejahilan, kebodohan ya di antara manusia ini karena tidak adanya ya kesabaran dalam menuntut ilmu ya. Akhirnya ya hidup dalam ketidaktahuan, hidup dalam kebodohan ya. Siapa yang tidak sabar dalam menuntut ilmu ketika kecil, maka dia akan ya merasakan kebodohan ketika sudah besar ya. Siapa yang tidak sabar juga menuntut ilmu ketika muda, maka dia akan menikmati kebodohan ketika hari tuanya. Inilah pentingnya sabar ya. Banyaklah kerusakan-kerusakan ya yang terjadi akibat tidak adanya kesabaran. Bahkan orang yang bermaksiat ya kebanyakan akibat dari tidak adanya kesabaran ya. Contoh orang berzina, kenapa mereka berzina? Karena tidak adanya kesabaran ya menunggu hingga sampai menikah. Kenapa orang ya sampai mereka korupsi, mencuri, bahkan merampok atau melakukan tindak-tindakan kriminal yang lainnya ya, itu terjadi karena tidaknya sabar ya, tidak sabar dalam menghadapi segala macam kekurangan yang terjadi dalam kehidupannya. Oleh karenanya sabar adalah salah satu akhlak mulia ya yang wajib harus dimiliki oleh setiap orang mukmin, setiap orang muslim ya, penting memiliki sifat sabar itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ialah Allah ya, alladzi khalaqal maut wal haya, yang menciptakan hidup dan mati ya. Kita dihidupkan untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum, untuk menguji kalian ya. Kemudian ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya ketika hidup ini. Maka perbanyaklah amalan-amalan soleh ya, karena memang kita hidup ini untuk ujian ya, diuji agar kita teruji iman kita, siapa yang paling baik amalannya di antara kita semua. Dan kita di dunia ini adalah negeri amal ya, untuk beramal, sedangkan di akhirat adalah hari hisab ya. Dan siapa yang berpikir dalam hidup ini ingin selalu bahagia ya, tenang, itu ingin senang-senang, itu hanyalah impian ya, impian kosong ya, omong kosong, atau itu hayalan saja tanpa akal ya. Tidak mungkin, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk diuji ya, untuk diuji, bukan untuk bersenang-senang saja ya, bukan untuk ya happy saja, tidak. Kita memang diciptakan, ditakdirkan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya untuk melewati ujian itu selain iman dan ilmu adalah
kita semua harus memiliki kesabaran agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kata Nabi SAW, beliau bersabda, as-sabru nurun, sabar itu adalah cahaya, ya. Sabar itu adalah cahaya, kata Nabi SAW. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa berjalan tanpa adanya cahaya, ya? Adakah kita bisa hidup tanpa ada cahaya matahari ketika siang hari? Apakah kita bisa hidup dan berjalan ketika tidak ada cahaya rembulan atau penerangan yang lainnya ketika matahari ketika malam hari? Tentu tidak bisa, ya. Apakah kita bisa hidup di dalam ruangan, ya, ketika kita tidak ada cahaya, tidak mendapatkan cahaya? Tentu sulit bagi kita, ya. Kalau tidak ada cahaya, tentu jalan hidup kita tidak tentu arah, ya. Siapa yang berjalan tanpa cahaya maka dia selayaknya orang buta, ya, kebingungan, ya, butuh penuntun, ya. Maka kata Nabi SAW, as-sabru nurun, ya, as-sabru nurun, sabar itu adalah cahaya. Maka sabar adalah cahaya hidup kita, salah satu, ya, sarana kita agar kita bisa mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita bimbingan dan petunjuknya agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Az-Zumar di ayat 10 di potongan terakhirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar saja yang dicukupkan pahalanya tanpa hisab. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini begitu luar biasa. Allah memotivasi, mengiming-imingi hambanya dengan, ya, pahala yang tanpa hisab bagi orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan ini, ya. Itu sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepada kita, dan sabar dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabar dalam menghadapi, menjalani segala macam ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Maka tanpa kesabaran seseorang tidak akan mungkin bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Oleh karenanya kita hendaknya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dianugerahkan kesabaran di dalam hati kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunan kita pun diberikan kesabaran, ya. Kemudian kita pun harus membiasakan diri, melatih diri kita agar menjadi orang-orang yang sabar, karena sabar pun bisa diraih dengan belajar. Kemudian, ya, hendaknya kita saling berwasiat satu sama lain agar saling menguatkan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kebaikan dan juga kesabaran, ya. Karena kita tidak mungkin mampu bersabar sendirian, ya. Kita butuh orang-orang yang memotivasi kita, menguatkan kita ketika kita di dalam musibah, ketika kita dalam keadaan lemah, terpuruk, ya, tertimpa segala macam masalah dan musibah. Kita membutuhkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sayang di sekeliling kita, yang bisa menyabarkan kita, menguatkan kita. Baik, itu saja, semoga bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang sabar, dan berkenan memberikan kita pahala tanpa hisab, sehingga kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab wala adab. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.